Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 8C kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sewa tanah. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari Dimas Aji Fitriawan, Rizky Amelia, Sakila Nadia, dan Stefano Aldi Saputra. Mari masuk ke materinya. Pertama, yaitu pendahuluan. Ada pengertian tentang sewa tanah, sejarah, ketentuan, penyebab kegagalan, pengaruh sistem sewa tanah, perubahan, pendapatan, serta perubahan. Yang pertama ada pengertian. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa kebun raya tersebut sudah dibangun sejak awal abad 19? Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Yang kedua ada sejarah. Bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia? Pada tahun 1789, meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. William van Orange mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Besar, Belanda Besar menjadi 4 gubernemen, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Lord Minto menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau Landed System atau Landed Style. Yang ketiga ada ketentuan. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain: 1. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung pada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dikenakan pajak kepala. Yang keempat ada penyebab kegagalan. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah sebagai berikut. 1. Sulit menemukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan jumlah pegawai. 4. Masyarakat desa belum mengenal uang. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Yang kelima ada pengaruh sistem. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta, dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberi keuntungan besar kepada pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah karisidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karisidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten presiden. Yang keenam ada Thomas Stamford Raffles juga memberi sumbangan positif bagi Indonesia. 1. Membentuk suasana baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris. 2. Penulis buku yang berjudul History of Java. 3. Menemukan bunga Rafflesia arnoldii. 4. Merintis kebun raya Bogor. Yang ketujuh ada perubahan. A. Perubahan terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia. B. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerahkan kepada Inggris. C. Belanda lepas dari kendali Prancis. D. Belanda dan Inggris mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Convention of London 1814. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Convention of London 1814. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda memperoleh kembali daerah yang dulu direbut Inggris. Status Indonesia dikembalikan sebagai dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda. Yang terakhir ada kesimpulan. Walaupun lebih ringan daripada kerja paksa, namun sewa tanah tetap memberatkan masyarakat.
Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, tetapi sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok 7 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.